Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ferdila, NIM 2019 10/03/11/437, dan kami akan membahas materi tentang kejahatan terhadap harta benda. Pertama adalah tindak pidana pencurian, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Menurut pasal 362 KUHP, unsur-unsurnya, barang siapa mengambil suatu barang atau benda seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, sanksi 5 tahun penjara. Menurut pasal 365 ayat 1 KUHP, pencurian didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah apabila terpergok untuk melarikan diri, dan yang terakhir menjamin penguasaan barang, diberi sanksi 9 tahun penjara. Dalam pasal 363 KUHP, yang pertama pencurian ternak, 2 pencurian pada waktu kebakaran, peledakan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal kram, kecelakaan kereta api pada waktu malam dilakukan bersama-sama dengan jalan merusak, memanjat, kunci palsu, seragam palsu, sanksi 7 tahun, 9 tahun bila 3 ditambah 4 atau 5. Pasal 365 ayat 2 kedua KUHP, yaitu perbuatan 365 ayat 1 KUHP dilakukan bersama-sama, sanksi 12 tahun. Pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP, yaitu perbuatan 365 ayat 1 pada waktu malam dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum atau di atas kereta api yang berjalan, sanksi 12 tahun. Selanjutnya pasal 365 ayat 2 ke 4 KUHP, perbuatan 365 ayat 1 KUHP mengakibatkan luka berat, sanksi 12 tahun. Selanjutnya adalah pasal 365 ayat 2 ke 3 KUHP, yaitu perbuatan 365 ayat 1 KUHP masuk dengan merusak, memanjat, kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu, sanksi 12 tahun. Dan di dalam pasal 365 ayat 3 KUHP, perbuatan 365 ayat 1 mengakibatkan mati, sanksi 15 tahun penjara. Oke, untuk contoh kasusnya yaitu mencuri isi koper di bandara. Pencurian barang yang dilakukan oleh karyawan pernah terjadi di Bandara Depati Amir, Bangka Belitung. Kasus ini sudah berlangsung selama beberapa waktu sebelum akhirnya dilaporkan pada pihak yang berwajib. Setelah banyak laporan kehilangan barang yang terjadi di bandara, pelaku merupakan karyawan yang bekerja di bagian ground handling di bandara. Pihak berwajib menyita beberapa barang. Oke, untuk selanjutnya adalah pemerasan atau centek, merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemeras atau pemfitnahan. Centek diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang sebagainya dengan ancaman antara lain membuka rahasia yang dapat memburukan. Pemerasan diatur dalam pasal 365 ayat 4 KUHP, yaitu pidana mati atau seumur hidup. Perbuatan 365 ayat 1 dilakukan bersama-sama 365 ayat 2 kedua, 365 ayat 2 ke 1 dan ketiga, atau mengakibatkan luka berat atau mati. Untuk contoh kasus pemerasan adalah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiono mengatakan 3 jaksa yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan terhadap 63 kepala sekolah menengah pertama sekabupaten Inhu, Riau diduga menerima uang senilai 350 juta. Untuk yang selanjutnya adalah penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh suatu orang atau lebih tanpa pengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan ini juga berupa penipuan keuangan. Diatur dalam pasal 368 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, memberi hutang atau menghapus piutang, sanksi 9 tahun penjara. Pasal 365 ayat 2, 3, 4 berlaku bagi kejahatan ini.
Selanjutnya, pasal 372 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu milik orang lain dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penjara 4 tahun atau denda 900. Selanjutnya adalah pasal 374 KUHP, yaitu penggelapan. Pasal 372 KUHP dilakukan oleh orang yang penguasaan barang disebabkan karena ada hubungan kerja pencariannya mendapat upah sanksi 5 tahun. Pasal 375 KUHP, penggelapan dilakukan oleh orang yang karena terpaksa menyimpan, wali, pengampu, pengurus atau pelaksana wasiat, pengurus lembaga yayasan, sanksi 6 tahun. Pasal 369 KUHP, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran dan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu, memberi hutang atau menghapus piutang, sanksi 4 tahun penjara. Delik ini adalah delik aduan. Untuk contoh kasusnya, seorang karyawati di Surabaya divonis 8 bulan penjara pada September tahun lalu karena menggelapkan uang sebesar 13 juta dari perusahaan otomotif tempat ia bekerja. Pihak perusahaan sempat memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dengan jaminan ia harus mengembalikan uang yang digelapkan dalam waktu sebulan. Namun hingga tepat waktu yang ditentukan, sang karyawan tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvi Fitrian, NIM saya 2019 10 11 03 11 438. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Intan Pradila. Saya langsung saja menjelaskan ke materinya. Perbuatan curang. Pasalnya 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang, memberi utang atau menghapus piutang, sanksi 4 tahun. Selanjutnya, penghancuran atau perusakan. Pasalnya 406 ayat 1 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sanksi 2 tahun 8 bulan atau denda 4.500.000. Pasalnya 480 ke 1 KUHP, barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan, sanksi 4 tahun atau denda 900. Atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan, sanksi 4 tahun atau denda 900. Pasal 406 ayat 2 KUHP, membunuh, merusak, menghilangkan objeknya hewan. Di sini juga ada tindak pidana penadahan. Pasal 481 ayat 1 KUHP, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, sanksi 7 tahun. Pasal 480 kedua KUHP, barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau
patut menduga diperoleh dari kejahatan sanksi 4 tahun atau denda 900. Pemalsuan surat. Pasal 263 KUHP diancam pidana penjara 6 tahun. 1. Ayat 1. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, menerbitkan peruntungan, membebaskan utang menjadi bukti suatu hal jika pemakainya dapat menimbulkan kerugian. Pasal 263 ayat 2 dengan sengaja memakai surat palsu yang dipalsukan seolah-olah asli, jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 264 KUHP ayat 2 barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut ayat 1 yang isinya palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan dapat menimbulkan kerugian. Pasal 264 KUHP ayat 1 diancam dengan pidana 8 tahun. Pemalsuan surat terhadap akte otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara, lembaga umum. Sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. Talon, tanda bukti, dividen atau bunga, surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan. Selanjutnya pasal 266 ayat 2. Barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut ayat 1 seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian, diancam pidana penjara 7 tahun. Pasal 266 KUHP ayat 1. Barang siapa menyuruh pemasukan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran. Jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian, diancam pidana penjara 7 tahun. Ke dalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran. Jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian, diancam pidana penjara 7 tahun. Pasal 267 KUHP ayat 1. Seorang dokter dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang adanya penyakit, kelemahan, atau cacat, diancam pidana penjara 4 tahun. Ayat 2. Jika untuk memasukkan ke rumah sakit jiwa, pidananya itu 8 tahun. Ayat 3. Dengan sengaja memakai surat keterangan palsu tersebut, dipidana sama. Pasal 268 KUHP diancam pidana penjara 4 tahun. Ayat 1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang adanya tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat untuk menyesatkan penguasa hukum umum atau penanggung. Ayat 2. Barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan tersebut. Ayat 1. Seolah-olah surat itu benar tidak dipalsu. Pasal 270 KUHP diancam pidana penjara 2 tahun 8 bulan.
Ayat 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat pas jalan atau penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing masuk dan menetap di Indonesia, atau barang siapa menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau menunjuk pada keadaan palsu dengan maksud untuk memakai atau meniru orang lain memakai seolah-olah tidak palsu. Pasal 270 ayat 2 KUHP, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau dipalsu tersebut ayat 1, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau menunjuk pada keadaan palsu dengan maksud untuk memakai atau meniru orang lain memakai seolah-olah tidak palsu. Pasal 270 ayat 2 KUHP, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau dipalsu tersebut ayat 1, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Pasal 269 KUHP diancam pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Ayat 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat keterangan kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan. Ayat 2. Barang siapa memakai surat keterangan palsu tersebut ayat 1. Pasal 274 KUHP ayat 1. Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak lainnya atas barang dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadiannya. Ayat 2. Barang siapa memakai surat keterangan tersebut ayat 1. Pasal 275 KUHP dipidana penjara 9 bulan, denda 4.500.000 ayat 1. Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya untuk melakukan kejahatan pasal 264 nomor 2 ayat nomor 2 sampai 5 ayat 2, bahan-bahan dan benda tersebut dirampas. Pasal 271 KUHP diancam pidana penjara 2 tahun 8 bulan ayat 1. Barang siapa membuat palsu atau memasukkan surat pengantar bagi kerbau atau sapi atau menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah asli. Ayat 2. Barang siapa memakai surat palsu tersebut ayat 1. KUHP diancam pidana penjara 2 tahun 8 bulan ayat 1. Barang siapa membuat palsu atau memasukkan surat pengantar bagi kerbau atau sapi atau menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah asli. Ayat 2. Barang siapa memakai surat palsu tersebut ayat 1. Pasal 276 KUHP pidana berdasar salah satu kejahatan tersebut pasal 263 sampai 268 dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak berdasar pasal 35 nomor 1 sampai 4 KUHP. 1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu. 2. Menjadi TNI. 3. Memilih atau pemilih. 4. Menjadi penasihat atau wali
wali pengawas atau mengampu atau pengampu pengawas lain daripada anaknya sendiri. Contoh kasusnya, tersangka penada ini mengaku tak tahu motor yang dibelinya curian. Ia dibeku lantaran diduga menjadi penada barang hasil rampasan dari kawasan begal yang sebelumnya ditangkap polisi. Saat dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya Jumat tanggal 26 bulan 8 tahun 2016, MR tampak menangis sesenggukan. Ibu dari dua anak itu tak menyangka akan berurusan dengan polisi, padahal ia mengaku berniat membelikan suaminya sepeda motor untuk mengojek. Belinya seharga 1,2 juta. Ngambilnya buat suami saya karena dia memang belum dapat kerjaan. Rencananya mau buat gojek, saya nggak tahu curian, tahunya itu bodong, ujar MR sambil menangis. Di hadapan awak media, MR mengaku baru sekali membeli motor curian. Ia pun mengaku awalnya tak mengetahui bahwa motor tersebut barang curian. Menurut MR, sudah beberapa kali membeli motor curian. Dia itu sudah kami pantau, tim kami menelusuri. Dia sudah beberapa kali beli motor curian, makanya dia kami beku, kata Hendy. Selain membeku, MR polisi membekuk 3 tersangka begal yang menjual motor tersebut. Akibat ulahnya, ketiga begal akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, sedangkan MR akan dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Sekian yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curian, makanya dia kami beku, kata Hendy. Selain membeku, MR polisi membekuk 3 tersangka begal yang menjual motor tersebut. Akibat ulahnya, ketiga begal akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, sedangkan MR akan dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Sekian yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.